anak punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Kebaktian anak itu bukan sekedar memberikan nafkah, memberikan rumah, memberikan apa yang disenangin orang tua. Tapi kebaktian anak itu bagaimana dia bisa menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu berdakwah kepada bapaknya. Nggak berhenti beliau berdakwah. Dengan lisannya mengajak orang tuanya. Dan di lain waktu beliau berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah memberikan hidayah kepada orang tuanya. Maka kalau tadi dikatakan ada orang tua yang masih melakukan tindakan kesyirikan. Ya, banyak orang melakukan kesyirikan itu karena dia nggak paham dengan konsekuensi dari 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan. Dia yakin nggak dengan la ilaha illallah? Dia menerima nggak la ilaha illallah? Karena orang-orang musyrikin, dia terus terang. Dia faham, orang-orang musyrikin Mekah itu faham dengan konsekuensi dari la ilaha illallah. Makanya mereka nggak mau ngomong la ilaha illallah. Ketika mereka disuruh qulu la ilaha illallah, jawaban mereka, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak ini satu Tuhan? Dengan ucapan la ilaha illallah, ini satu hal yang aneh kata mereka. Maka bagaimana sekarang anak duduk sama orang tua ya, cari waktu yang tepat, mengkaji sekedar 2 kalimat syahadat. Apa sih makna kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat? Apa konsekuensi orang yang mengatakan 2 kalimat syahadat tersebut? Dengan harapan orang tua kita, ya terbuka hatinya. Kita nggak bicara hukum tadi kesyirikan yang dia lakukan dahulu. Karena kita mau mengatakan ini nggak boleh ayah. Ayahnya mesti nggak paham. Kenapa nggak boleh? Dari dulu nenek moyang kita melakukan ini. Dan mereka sholat, mereka haji. Nggak ada masalah. Kenapa dilarang? Karena banyak yang nggak paham. Kalau ternyata orang tua alhamdulillah dia ya tauhidnya bagus umpamanya, nggak melakukan kesyirikan, tapi sholatnya ditinggalin. Kewajiban-kewajiban agama dia tinggalkan. Maka bagaimana sekarang dia mengenalkan Allah kepada orang tuanya? Bukan sekedar mengatakan sholat itu wajib, sholat itu rukun Islam. Dia tahu itu rukun Islam. Tapi keimanan dia belum mampu untuk menggerakkan tangan dia, kaki dia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang seperti ini perlu diingatkan tentang nikmat Allah kepada dia. Sampaikan kepada ibu, kalau tadi katakan nggak nutup aurat, ibu. Apa sih yang diminta Allah Azza wa Jalla? Ajak ibu berpikir. Sampaikan kepada ibu mau berapa tahun hidup di dunia ini. Ibu percaya nggak nanti akan ada hari kebangkitan? Pertanyaan-pertanyaan yang memancing supaya dia berpikir. Bukan anak yang mendikte ibu harus gini, harus gini, harus gitu. Biasanya dia nggak terima. Maka bagaimana sekarang memberikan arahan agar ibu berpikir dan sekali-kali bawa ibunya ziarah kubur ya, untuk melihat bagaimana kondisi di sana. Dan yang terakhir, jangan berhenti berdoa. Tadi yang kita sampaikan itu usaha manusia. Tapi yang memberikan hidayah adalah Allah Jalla Jalaluh. Kita sendiri tahu bagaimana Rasulullah SAW selama 10 tahun mendakwai pamannya Abu Talib. Wa Abu Talib ini bela keponakannya Muhammad SAW. Sampai di tahun ke-10, pamannya mau meninggal dunia, Nabi datang lagi mendakwain pamannya. Mengatakan, Qul ya am la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah wahai paman. Kalimat ini aku akan gunakan untuk membela engkau pada hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi pamannya pun mati dalam kondisi kekufuran. Maka tugas kita selain berusaha, berdoa, dan sisanya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.